Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan sejarah otonomi daerah di Indonesia dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah. Yang pertama adalah sejarah otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama yaitu di era kolonial Belanda. Tahun 1903, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan desentralisasi wet yang memberikan kesempatan daerah untuk membentuk pemerintahan sendiri. Daerah yang diberi keuangan sendiri disebut local resort dan dewannya disebut local rat. Meski diberikan wewenang, pemerintah daerah di era kolonial Belanda hampir tidak memiliki kewenangan atas daerahnya. Yang kedua adalah era kemerdekaan. 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 45 disahkan dan otonomi daerah secara formal mulai berlaku. UU Nomor 1 Tahun 1945 mengatur tentang Komite Nasional Daerah yang merujuk pada Badan Perwakilan Rakyat Daerah. UU Nomor 1 Tahun 1957 memperkenalkan istilah daerah swatantra. UU Nomor 18 Tahun 1965 memberikan pendekatan desentralistis dengan mewujudkan daerah otonom biasa dan khusus. Yang ketiga yaitu era reformasi. Amandemen UUD 1945 memberikan dasar hukum untuk desentralisasi dan otonomi daerah yang lebih besar. UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Ada pula otonomi daerah bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah, meningkatkan pelayanan publik, mendorong pembangunan daerah, memberi kesempatan pemerintah daerah untuk meniti karir politik ke kancah nasional, memberikan sarana pendidikan politik bagi masyarakat di daerah. Selanjutnya yaitu prinsip otonomi daerah di Indonesia. Prinsip otonomi daerah mencakup beberapa poin penting, yaitu otonomi seluas-luasnya, nyata, bertanggung jawab, dan bersinergi. Dengan tujuan pembangunan daerah, prinsip ini bertujuan untuk memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, sambil tetap menjaga keutuhan NKRI. Berikut penjelasannya, otonomi seluas-luasnya adalah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Otonomi nyata, pelaksanaan otonomi daerah harus bersifat nyata dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selanjutnya, otonomi bertanggung jawab. Daerah harus bertanggung jawab atas segala tindakan dan kebijakan yang diambil dalam menjalankan ekonomi daerah. Keserasian dan sinergi. Otonomi daerah harus selaras dan tujuan pembangunan nasional dan menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang terakhir adalah penyebaran. Prinsip otonomi daerah dapat mendorong inovasi dan pembangunan daerah melalui desentralisasi dan dekonsentrasi. Selanjutnya, kita akan membahas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah. Yang pertama, kedudukan dan peran pemerintah pusat. 1. Fungsi layanan atau servicing function. Fungsi pelayanan atau servicing function dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan memberikan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini, pemerintah tidak pandang bulu sebab semua orang memiliki hak yang sama, yakni hak untuk dilayani, dihormati, diakui, dan diberi kesepakatan. 2. Fungsi pengaturan atau regulating function.
Fungsi pengaturan adalah memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada pemerintah sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dan dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Kedudukan dan peran pemerintah pusat. 3. Fungsi pemberdayaan. Fungsi pemberdayaan dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat, sebab masyarakat dinilai dapat mengatasi dan menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Dalam fungsi ini, pemerintah hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan justisi, moneter, dan fiskal nasional, agama, serta norma. Tujuan umum kewenangan pemerintah pusat, ini ada 3, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperhatikan kemerataan dan keadilan, menciptakan demokratisasi, dan menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional. Selanjutnya ada tujuan khusus kewenangan pemerintahan pusat. Yang pertama, mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara, menjamin kualitas pelayanan umum setara bagi semua warga negara, menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berskala nasional, menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggih, mahal, dan beresiko tinggi, serta sumber daya manusia yang berkualitas tinggi seperti tenaga nuklir, teknologi satelit, penerbangan Antartika, dan lainnya. Selanjutnya, kedudukan dan peran pemerintah daerah. Pembagian kewenangan pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah didasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pembagian ini dilakukan melalui UU nomor 32 tahun 2004. Kewenangan pemerintah daerah. Yang pertama, mengatur dan mengurus pemerintahnya sendiri, memilih pemimpin daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, mengelola berbagai sektor termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Dan yang terakhir, mengumpulkan dan mengelola sumber daya keuangan melalui pajak dan restribusi. Selanjutnya, kewenangan pemerintah daerah berdasarkan urusan pemerintahan. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Selanjutnya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu asas-asas otonomi pemerintah daerah. Asas-asas otonomi daerah yang pertama desentralisasi, yang kedua dekonsentrasi, dan yang ketiga tugas pembantuan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, asas desentralisasi. Asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dan yang kedua, asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Yang ketiga adalah asas tugas pembantuan. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melakukan sebagian
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.